Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review kami terkait bab 13, yaitu berjudul Decision Support System. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Saniati Kasuri dengan MPM terakhir 064. Kemudian ada Nurmila Fauzi dengan MPM terakhir 062. Kemudian ada Salsa Marwan Hanif dengan MPM terakhir 072 dan Jason Immanuel dengan MPM terakhir 106. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Definisi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Istilah Decision Support System diciptakan oleh Gorey dan Scott pada tahun 1971. Sistem ini adalah sistem yang membantu manajer tunggal atau kelompok kecil dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan menyediakan informasi atau saran untuk pengambilan keputusan tertentu, menggabungkan analisis komputer dan penelitian membantu manajer dalam menghadapi masalah semi terstruktur, memberikan dukungan terhadap pertimbangan manajer, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, bukan sekedar meningkatkan efisiensi prosesnya. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan dan tahapan pemecahan masalah menurut Simon. Dalam konteks pengambilan keputusan, Simon membedakan jenis-jenis keputusan menjadi 3 kategori, yaitu keputusan terprogram, yang bersifat rutin dan memiliki prosedur yang pasti. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu bersifat baru dan tidak terstruktur. Serta keputusan resmi terstruktur yang berada di antara keduanya. Sedangkan proses pemecahan masalah menurut Simon terdiri dari beberapa tahapan, yakni tahap intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi, tahap desain mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan, serta tahap pilihan, yaitu memilih alternatif terbaik. Terakhir ada tahap tinjauan, mengevaluasi keputusan yang telah diambil sebelumnya. Nah, ini adalah jaringan Gorey dan Scott Morton, mengelompokkan keputusan berdasarkan tingkat manajemen, yaitu operasional, pengelolaan, dan strategis. Dan derajat struktur masyarakat, yaitu ada terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Contohnya pengelolaan inventaris, penjadwalan produksi, dan pemecahan produk baru. Selanjutnya ada DSS menurut Alter. Stephen Alter mengembangkan taksonomi DSS berdasarkan tingkat dukungan pemecahan masalah, mulai dari pengambilan elemen informasi, pengambilan file informasi, pembuatan laporan dari beberapa file, estimasi konsekuensi, keputusan menurut mengusulkan keputusan, hingga mengambil keputusan secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan review materi terkait dengan Decision Support System, di mana pada bagian ini kita akan mereview terkait dengan model DSS sendiri. Model DSS merupakan model sistem yang mencerminkan alur kolaboratif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan individu, kelompok, perangkat lunak, serta data dan informasi yang saling terintegrasi. Dalam model tersebut, tahap-tahapan dimulai dari individual problem solver yang akan melakukan komunikasi 2 arah dengan other group members melalui GDSS software yang berfungsi sebagai media kolaborasi kelompok. Komunikasi ini akan memungkinkan pertukaran ide, diskusi, dan penyatuan persepsi dalam menyelesaikan masalah satu sama lain. Tahap selanjutnya yaitu individual problem solver sendiri sebagai pengguna utama akan berinteraksi dengan mathematical models untuk menganalisis data. Interaksi ini akan terjadi dalam bentuk aliran informasi yang mana sebagai pengguna tidak hanya mengirim data tetapi juga akan menerima hasil perhitungan atau analisis yang informatif. Mathematical model sendiri akan mengambil data dari database, di mana database sendiri menjadi pusat penyimpanan informasi sistem. Dengan cara yang sama, GDSS software dan report writing software juga akan mengakses dan memanfaatkan data dari database untuk mendukung fungsinya masing-masing.
Setelah analisis dan pengambilan keputusan dilakukan, individual problem solver sebagai pengguna utama akan menggunakan report writing software untuk menghasilkan dokumen ataupun laporan resmi atas hasil keputusan, di mana prosesnya juga akan melibatkan aliran informasi. Nah, setiap komponen dari DSS sendiri ini tidak terlepas dari pengaruh dan keterkaitan dengan lingkungan eksternal atau environment, di mana lingkungan eksternal sendiri akan memberikan input kontekstual serta menjadi tempat aplikasi dari keputusan yang diambil. Boleh next slide. Lalu kita akan membahas terkait dengan database konten, di mana dalam sistem DSS sendiri database digunakan oleh 3 subsistem perangkat lunak. Yang pertama report writers, mathematical models, dan groupware atau GDSS. Subsistem report writer memanfaatkan database untuk menghasilkan laporan khusus dan laporan berkala, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman seperti COBOL atau PL/I, serta dapat bekerja dengan DBMS atau Database Management System untuk mengelola dan menyajikan data secara terstruktur dan efisien. Sementara untuk matematika model sendiri akan menganalitik dan menggunakan bahasa pemodelan khusus dan menggunakan isi database sendiri untuk menjalankan simulasi. Lalu yang terakhir ada groupware atau GDSS, di mana itu akan menggunakan database untuk mendukung proses pengambilan keputusan kelompok yang berkolaborasi. Dengan demikian, database yang berfungsi sebagai dasar data yang akan mendukung berbagai jenis analisis. Next slide. Lalu kita akan bahas terkait dengan GDSS sendiri atau Group Decision Support System, di mana GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang bertujuan untuk membantu kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan fasilitas interaktif di mana anggota kelompok dapat berkolaborasi satu sama lain untuk mengambil keputusan, berbagi pendapat, dan menyampaikan ide. GDSS sendiri sering digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks, membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Beberapa konsep yang terkait diantaranya ada Electronic Meeting System atau EMS, terus ada Computer Support Cooperative Work atau CSCW, ada Group Support System GSS, dan juga Groupware. Boleh next slide. Lalu bagaimana GDSS sendiri dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah? GDSS sendiri dapat berkontribusi sangat besar terhadap kelompok untuk memecahkan masalah. Dengan sistem ini memungkinkan semua orang dapat menyampaikan ide secara bebas dan tanpa tekanan, sehingga kualitas komunikasi antar peserta mengalami peningkatan. GDSS sendiri juga dapat membantu kelompok berfokus pada masalah atau utama dan menghindari percakapan yang tidak relevan. Selain itu juga GDSS akan mengefisiensikan waktu karena proses seperti penyusunan ide, voting, dan brainstorming akan dilakukan secara otomatis. Next slide. Lalu kita masuk ke settingan lingkungan GDSS sendiri, di mana GDSS dapat beroperasi dalam 2 lingkungan interaksi. Di lingkungan pertama, lingkungan sinkron, di mana anggota kelompok dapat berinteraksi secara bersamaan melalui alat komunikasi real time, seperti chat dan voting instan. Di sisi lain, dalam lingkungan asinkron, anggota kelompok itu dapat memberikan kontribusi kapan saja tanpa harus hadir secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan melalui email, forum, dan lain sebagainya. GDSS akan membantu menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka untuk semua anggota yang berkontribusi, dan akan dianggap setiap kontribusi itu sebagai kontribusi yang adil dan dianggap sama rata. Boleh next slide. Kita masuk ke jenis-jenis GDSS atau GDSS types. Yang pertama ada decision rooms. Decision room itu digunakan oleh kelompok kecil yang berkumpul dalam satu ruangan secara fisik untuk berbagi ide secara anonim, di mana mereka melakukan menggunakan simultan menggunakan perangkat digital. Lalu ada yang kedua, local area decision network, di mana local area decision network ini akan digunakan oleh kelompok yang tinggal di area geografis yang sama, tetapi dalam satu ruangan dan dapat berkomunikasi melalui jaringan lokal. Lalu yang ketiga ada legislative session. Legislative session ini akan ditujukan untuk kelompok besar, seperti badan legislatif yang memerlukan penggunaan teknologi untuk mengelola diskusi yang sangat besar. Selain itu, ada juga yang terakhir, computer mediated conference, di mana computer mediated conference ini memungkinkan kelompok besar yang tersebar di seluruh dunia untuk berinteraksi melalui jaringan internet. Next slide. Di sini adalah tips untuk dapat kita memilih kapan dan kondisi seperti apa kita akan menggunakan jenis-jenis tersebut.
Untuk decision room sendiri akan digunakan oleh anggota kelompok kecil dan berada dalam satu tempat. Untuk legislative session itu akan digunakan oleh group size yang besar dan berada dalam satu tempat face to face. Lalu untuk local area decision network akan digunakan oleh kelompok kecil, namun dalam anggotanya akan menggunakan geografis yang menyebar gitu. Lalu yang terakhir ada computer mediated conference, di mana ini akan cocok digunakan untuk jumlah anggota yang begitu besar dan itu tersebar di berbagai area. Boleh next slide. Lalu kita masuk ke groupware, di mana groupware itu merupakan perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membantu orang bekerja sama dan berbicara satu sama lain dalam kerja kelompok, terutama dalam konteks bisnis atau organisasi. Beberapa fungsi utama adalah akses internet, fax, email, dan juga pesan suara atau voice messenger. Fungsi-fungsi ini nanti akan membantu anggota tim berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lebih efisien. Salah satu contoh terkenalnya yaitu Lotus Notes adalah salah satu produk groupware yang paling populer. Boleh next slide. Pada tabel ini kita akan membandingkan 4 produk utama yang terkenal terkait dengan groupware, yaitu ada IBM Workgroup, Teamwear Office, Lotus Notes, dan juga Novell Groupwise. Tabel ini akan membandingkan fitur-fitur groupware utama dari 4 produk tersebut, di mana untuk simbol X itu menunjukkan fitur-fitur yang dianggap sebagai fitur standar, simbol 0 atau O itu untuk membandingkan atau menandakan fitur opsional, dan simbol 3 yang dianggap menunjukkan fitur yang memerlukan pihak ketiga. Dari tabel yang telah disajikan, dapat kita anggap bahwa Lotus Notes dan juga Novell Groupwise itu menawarkan fitur lebih baik dalam hal manajemen dokumen dan komunikasi. Sementara untuk Teamwear Office itu menawarkan fitur yang paling lengkap sebagai standar, seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Dasar yang kuat bersama dengan berbagai fitur tambahan itu disajikan dan disediakan oleh IBM Workgroup. Nah, pembandingan ini akan diharapkan dapat membantu para pengguna untuk memilih produk groupware yang tepat untuk kebutuhan organisasi atau tim mereka. Untuk review selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai AI atau Artificial Intelligence. Jadi, AI ini merupakan bidang teknologi yang bertujuan untuk membekali komputer dengan kemampuan untuk menunjukkan perilaku cerdas, seperti penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah yang biasanya diasosiasikan dengan manusia. Dalam konteks sistem pendukung keputusan atau DSS, AI memainkan peran penting dengan menyediakan solusi untuk masalah semi-struktur melalui teknologi seperti expert system. Next slide. Selanjutnya ini ada sejarah AI. Istilah kecerdasan buatan atau AI ini pertama kali diperkenalkan oleh James McCarthy pada tahun 1956 dalam konferensi di Dartmouth College. Jadi pada tahun itu menandai awal perkembangan formal di bidang ini. Pada masa itu, program AI seperti logic theories yang dikembangkan dengan kontribusi Herbert berhasil membuktikan teorema matematis secara otomatis. Sementara General Problem Solver atau GPS dirancang untuk memecahkan masalah secara umum. Meskipun demikian, hingga tahun 2001, penelitian AI kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan sistem informasi manajemen atau MIS dan DSS karena fokus industri lebih pada aplikasi praktis yang bisa langsung diterapkan. Next slide. Selanjutnya ini ada bidang-bidang kecerdasan buatan. Jadi AI itu mencakup berbagai bidang yang mendukung berbagai aspek kecerdasan buatan. Bidang-bidang ini meliputi expert system yang meniru pengetahuan ahli manusia. Lalu ada perangkat keras AI, ini untuk mendukung komputasi canggih. Ada robotika untuk tugas fisik otonom. Ada sistem persepsi seperti penglihatan dan pendengaran. Ada jaringan saraf yang meniru cara kerja otak
dan bahasa alami untuk interaksi manusia komputer serta pembelajaran mesin untuk menggunakan sistem belajar dari data. Next slide. Selanjutnya ini yang daya tarik dari AI. Oh, bukan. Slide selanjutnya sayang. Sebelumnya. Nah, jadi expert system ini adalah program komputer yang mengkodekan pengetahuan ahli dalam bentuk heuristik, yaitu aturan praktis berdasarkan pengalaman. Berbeda dengan DSS, expert system memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama, expert system dapat memperluas kemampuan manajer dalam memecahkan masalah kompleks dengan memanfaatkan pengetahuan spesialis. Dan yang kedua, expert system mampu menjelaskan bagaimana solusi bisa dicapai, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Next slide. Next lagi. Oke. Selanjutnya ini expert system ini terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Yang pertama itu antarmuka pengguna. Ini memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem melalui menu perintah bahasa alami atau antarmuka grafis, sehingga memudahkan pengguna non-teknis untuk memasukkan instruksi dan informasi serta menerima solusi dan penjelasan. Yang kedua, ini ada basis pengetahuan menyimpan deskripsi lengkap tentang domain masalah, termasuk fakta dan aturan yang diorganisir dalam logika if, then. Yang ketiga, ini ada mesin inferensi yang bertugas untuk melakukan penalaran dan menafsirkan basis pengetahuan untuk menghasilkan solusi. Yang keempat, ada mesin pengembangan yang digunakan untuk membangun expert system, termasuk pengodean, pengetahuan, dan pengujian sistem. Komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, ini memastikan bahwa expert system dapat memberikan solusi yang akurat dan relevan. Next slide. Next lagi. Oke. Di sini ada basis pengetahuan. Jadi basis pengetahuan ini merupakan inti dari expert system yang berisi tentang aturan-aturan yang mempresentasikan pengetahuan tentang domain masalah tertentu. Oke. Aturan ini biasanya menggunakan logika yang menghubungkan kondisi dengan tindakan atau kesimpulan. Aturan-aturan ini diorganisir dalam jaringan hierarkis, di mana tingkat terendah berisi bukti berupa yang disebut dengan variabel tujuan. Proses pengembangan basis pengetahuan ini melibatkan kolaborasi antara pakar di bidang terkait dan insinyur pengetahuan yang memastikan bahwa pengetahuan yang dikodekan akurat dan relevan. Next slide. Next. Oke. Nah, selanjutnya ini ada inference engines atau mesin inferensi. Adalah komponen yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Ada dua pendekatan utama dalam penalaran expert system, yaitu penalaran maju, dimulai dari data atau bukti untuk mencapai solusi dengan mengevaluasi aturan secara iteratif sebagai benar, salah, atau tidak diketahui hingga tidak ada lagi aturan yang dapat dievaluasi. Pendekatan ini cocok untuk situasi dengan banyak data awal, tapi tujuannya tidak jelas. Sebaliknya, ada penalaran mundur. Ini dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang diinginkan, memecah masalah menjadi submasalah dan bekerja mundur untuk menemukan bukti yang mendukung. Jadi penalaran mundur ini lebih cepat dalam situasi dengan tujuan yang lebih jelas dan lebih banyak aturan karena tidak semua aturan perlu dievaluasi. Next slide. Langsung ke slide 37. Oke. Oh, 38, maaf. Oke. Jadi di sini ada mesin pengembangan atau development engines. Jadi
mesin pengembangan ini memungkinkan pembuatan expert system melalui alat-alat seperti bahasa pemrograman yang dirancang untuk memproses logika dan sel expert system, yaitu prosesor siap pakai yang dapat disesuaikan dengan domain masalah tertentu. Selain itu, pendekatan seperti case-based reasoning atau CBR yang menggunakan kasus sebelumnya untuk menyelesaikan masalah baru dan decision tree yang memetakan logika keputusan dalam struktur pohon. Otak manusia. Lalu alat-alat ini juga sebenarnya mempermudahkan insinyur dalam mengembangkan expert system yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sistem informasi Next slide. cerdas. Nah, konsep Oke. ini terinspirasi dari sistem Selanjutnya ini ada keuntungan dari expert system. Jadi expert system ini menawarkan neuron dan ritme. sejumlah keuntungan signifikan bagi manajer. Expert system memungkinkan pertimbangan lebih banyak alternatif, penerapan logika tingkat tinggi, waktu yang lebih banyak untuk mengevaluasi aturan keputusan, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah Lalu bagi perusahaan, expert system meningkatkan kinerja tim, manajemen dengan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan membantu mempertahankan sumber pengetahuan organisasi karena pengetahuan ahli tersimpan dalam sistem. Keunggulan ini menjadikan expert system sebagai alat strategis dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Next slide. Selanjutnya ini ada keterbatasan dari expert system. Jadi meskipun expert system ini memiliki banyak keuntungan, dia juga memiliki banyak keterbatasan. Jadi expert system ini tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten seperti data yang kontradiktif atau ambigu yang sering ditemui dalam situasi nyata. Selain itu, expert system tidak mampu menerapkan penilaian atau intuisi manusia yang seringkali penting dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa expert system harus digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti atau bukan pengganti manusia. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada kunci keberhasilan dari pengembangan expert system. Jadi untuk memastikan keberhasilan pengembangan expert system, beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, pengembangan harus dikoordinasikan dengan perencanaan strategis organisasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis. Yang kedua, masalah yang akan diselesaikan harus didefinisikan dengan jelas dengan pemahaman mendalam tentang domain masalah. Yang ketiga, kelayakan etis dan hukum dari sistem harus dipertimbangkan untuk menghindari potensi masalah. Yang keempat, kebutuhan dan harapan pengguna harus dipahami untuk memastikan penerimaan sistem. Dan yang terakhir, teknik manajemen yang efektif diperlukan untuk mempertahankan tim pengembang yang kompeten sehingga expert system dapat dikembangkan dengan kualitas tinggi. Jadi, kecerdasan buatan, khususnya expert system, ini memberikan kontribusi signifikan dalam sistem pendukung keputusan dengan menyediakan solusi berbasis pengetahuan dan penilaian logis melalui komponen seperti antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Expert system mampu mendukung manajer dalam menghadapi masalah kompleks. Proses penalaran maju dan mundur memungkinkan sistem untuk menghasilkan solusi yang efisien meskipun keterbatasan seperti ketidakmampuan menangani intuisi manusia tetap ada. Dengan memperhatikan kunci keberhasilan pengembangan, expert system dapat menjadi alat yang powerful untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ini adalah jaringan saraf, dasar biologis, dan evolusi sistem saraf buatan. Nah, jaringan saraf ini merupakan salah satu bagian penting dari sistem informasi cerdas karena konsep artificial neural network ini terinspirasi dari sistem saraf manusia yang terdiri atas neuron, dendrit, soma, dan akson. Next. Nah, ini adalah merupakan bentuk sistem saraf biologis manusia. Di situ ada neuron, dendrit, soma, dan akson.
Nah, dalam konteks sistem informasi, menurut MacLeod dan Sell, teknologi seperti ini merupakan bagian dari evolusi sistem pendukung keputusan atau decision support system yang mengandalkan kecerdasan buatan untuk memproses informasi dalam jumlah besar secara efisien. Nah, next. Nah, di sini ada perkembangan artificial neural networks. Ini bermula dari model McCulloch-Pitch yang mengadopsi cara kerja dasar neuron, kemudian dilanjutkan dengan Deep Learning Law yang menekankan pada penguatan hubungan antar neuron berdasarkan pengalaman. Nah, evolusi ini mencapai tonggak penting melalui pengembangan perseptron oleh Rosenblatt yang memungkinkan ANN belajar dari data yang diberikan. Dalam praktiknya, pelatihan ulang secara iteratif menjadi metodologi kunci dalam membangun sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan kompleksitas data bisnis. Next. Next. Nah, di sini itu ada neuron buatan tunggal dan juga multilayer perceptron. Yang pertama itu ada di sini itu ada gambar neuron buatan tunggal yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi sederhana seperti logika, AND, dan OR. Next. Nah, ini adalah contoh untuk multilayer perceptron yang digunakan untuk menangani masalah yang lebih kompleks yang masalahnya itu bersifat non-linear dan dibutuhkan struktur jaringan yang lebih dalam. Nah, MLP ini terdiri dari beberapa lapisan yang tersembunyi untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengendalikan pola-pola rumit di dalam data. MacLeod dan Sell menyatakan bahwa sistem informasi yang efektif harus memiliki arsitektur fleksibel dan mampu menangani kerumitan data. Dalam konteks ini, MLP mencerminkan sistem informasi tingkat lanjut yang dapat dimanfaatkan untuk prediksi, klasifikasi, serta pengambilan keputusan strategis di berbagai bidang bisnis. Next. Kemudian di sini ada sistem berbasis pengetahuan, di mana sistem berbasis pengetahuan dan sistem pakar merupakan implementasi kecerdasan buatan yang meniru cara berpikir manusia. Dalam kerangka MacLeod dan Sell, sistem ini mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan memberikan rekomendasi berbasis pengetahuan dan pengalaman. Namun demikian, terdapat keterbatasan pada sistem ini. Meskipun mampu memproses data dan memberikan solusi berdasarkan logika formal, sistem AI masih belum mampu menandingi intuisi dan penalaran manusia dalam konteks sosial dan etis. Potensinya tetap besar, khususnya dalam pengolahan big data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sekian. Sudah. Next lagi. Nah. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah perkataan selama penyampaian materi. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.